Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Nah, yang selanjutnya Pak Jo ini atau Pak Johar ini kan sebagai dubes untuk Tiongkok yang merupakan negara yang sedang berkembang atau juga menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia ya. Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai Tiongkok? Kalau menurut saya Tiongkok 20 tahun terakhir itu pembangunan ekonominya luar biasa. Tentunya ada strateginya ya, ada perencanaan yang matang. Dimulai sejak mereka membuka diri, kebijakan membuka diri 42 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang terakhir ini mereka berhasil leapfrogging. Jadi melompat jauh ke depan sehingga jadilah Tiongkok seperti sekarang. Salah satu yang memicu mereka itu adalah innovation technology. Jadi yang sekarang kita ketahui di mana-mana ya, apakah itu marketplace, e-commerce, big data, artificial intelligence, lalu yang terkait dengan digital economy. Jadi kontribusinya itu sangat luar biasa. Juga pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Saya terkesan dengan itu dan tentunya leadership ya, kepemimpinan di sini. Saya terkesan karena saya sudah cukup sering ke Tiongkok sebelum menjabat duta besar di sini, dan setelah menjabat duta besar di sini saya berkunjung ke berbagai tempat juga. Jadi intinya itu 20 tahun pertama itu mereka konsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia, jadi pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Kemudian mereka menekankan aspek rasa cinta bangsa, jadi nasionalisme. Rasa cinta akan bangsa itu membuat mereka siap untuk membangun bangsanya. Lalu 20 tahun terakhir ini ya sudah konsentrasi pada pembangunan infrastruktur, innovation teknologi, dan lain-lain sehingga mereka bisa menjadi negara kedua terkuat sekarang ya secara ekonomi. Itu yang terjadi di sini yang menurut hemat saya itu bagus sekali, luar biasa, karena saya sudah ke 37 kota di sini, baik kota besar maupun desa, karena menerima undangan dari pemerintah kecamatan, kita ke desa-desa. Dan di 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini program pengentasan kemiskinannya itu berjalan dengan bagus. Jadi 700 lebih juta orang itu bisa keluar dari garis kemiskinan. Dan memang saya pertama berkunjung ke Tiongkok itu tahun 99, dengan tahun 2021 sekarang bumi dan langit jauh beda ya. Dulu tahun 99 kan mereka Huawei baru mulai, Alibaba baru mulai, apalagi Tencent yang punya WeChat baru mulai, Xiaomi dan lain-lain, bahkan 10 tahun terakhir. TikTok yang kita kenal itu kan baru 5 tahun terakhir. Itu TikTok dari ByteDance ya, kantor pusatnya ada di Beijing. Jadi begitu kira-kira. Nah, untuk itulah saya ingin menjalin kerjasama paling tidak sesuai instruksi dari Bapak Presiden dan dari pimpinan negara kita yang lainnya, menjalin kerjasama di bidang di mana Tiongkok itu unggul. Kira-kira begitu. Ya baik, jadi memang Indonesia sendiri ingin menjalin kerjasama dengan Tiongkok di mana Tiongkok unggul di bidang-bidang tertentu begitu ya Pak. Nah mungkin ini bisa lebih dispesifikan lagi Pak Jo. Kira-kira bidang apa saja yang akan ditingkatkan kerjasamanya? Apakah di bidang ekonomi, teknologi atau lainnya begitu Pak? Memang sedang begini. Mungkin gambaran umum saja, perdagangan kita dan Tiongkok tahun lalu itu di atas 78 miliar US dollar volume perdagangan. Ekspor kita itu meningkat sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Ini dan China kan salah satu mitra dagang terbesar kita di dunia saat ini. Jadi kita tentunya ingin meningkatkan perdagangan kita. Yang kedua investasi.
investasi dari Tiongkok ke Indonesia, realisasi sesuai data dari BKPM, itu tahun 2020 itu 4,8 miliar US dollar. Itu ada kenaikan sekitar 2-3%. Kita maklum karena dalam situasi COVID-19 sekarang kan, tahun sebelumnya itu malah peningkatan 95,6%. Tahun 2019 itu peningkatan 95,6% dari tahun 2018. Jadi on top of that tahun ini pun masih naik. Tiongkok itu investor kedua terbesar di Indonesia. Hong Kong investor terbesar ketiga di Indonesia. Jadi kalau Tiongkok dan Hong Kong ditambahkan itu karena Hong Kong sendiri 3,5 miliar US dollar. Itu kalau ditambahkan jumlahnya itu sangat-sangat signifikan. Nah, tentunya investasi ini juga diarahkan kepada proyek-proyek yang akan memberikan nilai tambah kepada hasil-hasil produknya. Misalnya contoh sedang dibahas proyek dari hulu sampai hilir, termasuk di dalamnya itu adalah EV, electric vehicle, mobil listrik. Karena kita punya nikel kan, nah selama ini kan kita ekspor nikel, kenapa kita tidak ekspor menjadi barang setengah jadi atau sudah jadi, bahkan sampai ke industri baterainya, lithium baterai, lalu kemudian electric car, kendaraan listrik. Nah ini yang diarahkan ke sana. Yang berikutnya juga adalah di bidang teknologi inovasi. Kenapa penting? Karena kontribusi digital ekonomi di Tiongkok itu kepada GDP-nya sudah 32%. Di kita dengan 6 unicorn yang kita miliki sekarang, ini terbesar di Asia Tenggara, ekonomi digital Indonesia. Tahun lalu itu membukukan transaksi elektronik itu sekitar 44 miliar US dollar. Jadi ini salah satu kerjasama yang ingin kita bina. Kontribusi di bidang digital ekonomi di Indonesia kan baru 3% terhadap GDP kita. Diprediksi 2025 itu digital ekonomi di Indonesia nilainya 130 miliar sampai 150 miliar US dollar, itu kurang lebih 9-10%. Jadi kontribusinya itu sudah mungkin mendekati kontribusi tourism ekonomi, ekonomi yang berbasis pariwisata. Jadi the next yang akan kita galang juga, sebenarnya sudah digalang tapi karena situasi COVID, adalah tourism ekonomi, ekonomi yang berbasis pariwisata. Karena turis dari China ke Indonesia tahun 2019 itu sudah di atas 2 juta orang. Jadi itu empat kerjasama yang sesuai instruksi yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada saya. Itu tadi perdagangan berarti ekspor, investasi yang ditekankan pada investasi yang memberikan nilai tambah terhadap produk-produk Indonesia. Keempat adalah tourism ekonomi, ekonomi yang berbasis pada pariwisata. Dan yang keempat adalah digital ekonomi, karena mereka leading di dunia kan, digital ekonomi, Tiongkok termasuk yang leading. Nah, kalau empat ini bisa dikerjasamakan, empat bidang ini yang istilahnya itu prime mover dari pembangunan ekonomi. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kira-kira begitu garis besarnya. Oke, baik Pak, berarti ada 4 bidang utama yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Dubes ya untuk bisa ditingkatkan kerjasamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak adalah, kita tahu di tahun 2020 kemarin adalah 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Tantangan yang dihadapi apa saja nih Pak dalam menjalin dan membangun kerjasama di antara kedua negara? Saya kira bukan kebetulan ya, tahun 2020 kemarin itu kita merayakan 70 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Saya kira bagus sekali, dan hubungan itu kan berlanjut 1 tahun, jadi sejak April kita mulai melakukan hubungan diplomatik itu 13 April tahun 1950. Dengan demikian perayaan 70 tahunnya itu kan berlangsung 1 tahun, 13 April 2020 sampai dengan 12 April 2021. Jadi
banyak kegiatan yang kita rancang karena tahun lalu itu kegiatan offline tidak bisa, sekarang sudah bisa dilaksanakan, jadi kita laksanakan sekarang. Sebenarnya offline sudah kita laksanakan mulai September tahun lalu karena sini sudah almost back to normal begitu ya. Saya kira dalam konteks itu buat saya bagaimana kita memanage tantangan-tantangan tersebut. Tantangan itu selalu ada tantangan. Kita dengan tetangga saja kan pasti ada potensi bermasalah antar hubungan antar tetangga kan. Nah, begitu juga kita dengan China ada beberapa tantangan, tetapi kita berusaha untuk memanage-nya secara baik, secara bersama-sama begitu ya. Misalnya contoh ada masalah perbatasan yang harus kita selesaikan. Untuk kita lakukan melalui dialog tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar atau apa yang menjadi batas, misalnya batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu tantangan yang berikut misalnya ada persepsi yang tidak terlalu tepat juga kan terhadap China, bagaimana kita memanage persepsi tersebut terhadap China dan mereka sudah jauh lebih maju dalam bidang teknologi dan lain-lain. Nah, yang terakhir saya kira yang kita garap juga sekarang adalah bukan garap tapi sudah dimulai kerjasama di bidang kesehatan karena ini paling penting juga dalam situasi COVID. Lalu kita harus refocusing lagi dengan prioritas-prioritas. Salah satu yang menjadi prioritas kerjasama dengan Tiongkok adalah kerjasama di bidang infrastruktur kesehatan. Itu sudah kita mulai sejak tahun lalu ya, saat mulai adanya COVID, lalu alat-alat kesehatan, mask dan lain-lain, dan kemudian vaksin yang saya kira Mbak dan pendengar semua sudah mengetahui kerjasama vaksin dengan Tiongkok yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini. Baik, ya berarti memang tantangan akan selalu ada, tapi kalau bisa saya simpulkan juga berarti bagaimana cara kita menyikapinya begitu ya Pak, dan untuk bisa bersama menuju kemenangan bersama dan kerjasama yang lebih solid lagi. Kemudian yang terakhir Pak Johari, pesan untuk masyarakat dan harapan Pak Johari untuk hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok seperti apa? Saya kira harapan saya tentunya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok semakin membaik di masa yang akan datang, yang memberikan manfaat buat siapa? Manfaat buat rakyat. Nah itu saya kira tentunya dalam mengelola hubungan ini kita melihat ke depan. Jadi kerjasama, kolaborasi yang saling menguntungkan itu tentunya akan memberikan manfaat kepada rakyat kedua bangsa, dalam konteks ini tentunya kepada rakyat Indonesia. Kita manfaatkan momentum dari perayaan 70 tahun hubungan bilateral, hubungan diplomatik Indonesia dan China, dan momentum juga sekarang tahun baru China, tahun baru memasuki istilahnya itu tahun kerbau besi. Jadi tahun untuk kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari tahun 2020, tahun yang lalu, di mana karena adanya COVID-19 berbagai bentuk kerjasama itu terhambat. Tentunya dengan kerjasama, dengan kolaborasi, dan dengan menjalin persahabatan 70 tahun, kita akan menyongsong tahun kerbau besi ini, tahun penuh kerja ini, untuk jauh lebih baik kepada rakyat. Oke, baik Pak. Ya, jadi pendengar dan juga pemirsa, kesimpulannya ini sangat menarik dan juga bagus sekali antara hubungan Indonesia dan Tiongkok, di mana harapannya ke depan semakin membaik dan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi di berbagai bidang, terlebih di 4 bidang utama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Johari. Kemudian juga masyarakat kedua negara bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Dan ini juga berkaitan dengan momentum 70 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok serta momentum Imlek yang tadi juga Pak Johari sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun kerbau besi. Harapannya kita semua bisa kembali lebih bekerja keras lagi untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan kembali tentunya, dan juga sekali, kita bisa menyongsong tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan
menjadi lebih solid, lebih baik dan saling menguntungkan Ada 5 di berbagai kerjasama, bidang. termasuk kerjasama di bidang Oke Pak, kesehatan. ya. Jadi saya ulangi kembali ya. Tadi ada Ya. 5 bidang jadinya. Yang pertama di bidang ekspor, yang kedua di investasi ya Pak. Lalu juga ada di bidang digital ekonomi, lalu di tourism ekonomi juga, lalu yang terakhir di bidang kesehatan. Betul sekali. Baik Pak Dubes, terima kasih untuk perbincangan kita di hari ini. Kami juga mengucapkan selamat Hari Tahun Baru Tiongkok Pak. Feng Shi Pacai. Iya Pak, semoga semua di sana juga sehat selalu ya Pak, dan Sakaberi juga, keluarga Pak Johari semua juga sehat dan berbahagia. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.